Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, ketemu lagi dengan Ibu Nita. Kali ini masih sama, kita akan belajar matematika untuk kelas 9 ya. Baik, materi kali ini yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung ya. Bangun ruang sisi lengkung ini bangunnya diantaranya ini ya. Coba kalian perhatikan. Kemudian sebelum kita ke materi, coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, ini benda-benda yang sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silahkan diamati. Masuk ke bagian kelompok mana benda-benda tersebut. Yang jelas, benda-benda ini merupakan benda-benda yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung. Ya, baik. Pertama yang kita bahas yaitu mengenai tabung. Seperti yang sudah Ibu tayangkan tadi, banyak benda dalam kehidupan sehari-hari yang kita temukan yang berbentuk tabung, ya. Adapun jaring-jaring tabung di sini, ketika sebuah tabung dibuka, ya, itu akan berbentuk seperti ini. Nah, di sini terdapat tutup yang berbentuk lingkaran, selimut tabung yang berbentuk persegi panjang, alasnya berbentuk lingkaran. Kalau kalian perhatikan, tutup dan alas itu berbentuk sama, yaitu lingkaran ya. Kemudian kita ke unsur-unsur tabung. Ada apa saja di tabung itu? Nih, perhatikan gambar. Di bagian atas yang berwarna pink itu merupakan tutup tabung. Adapun diameter di sana garis yang membagi dua bagian sisi tabung dan atau sisi alas sama besar, itu diameter ya. Kemudian yang berwarna biru di sana merupakan selimut tabung. Lalu ada garis-garis putus tegak di sana, yaitu merupakan tinggi tabung. Sisi alas yang kuning, nah itu berbentuk lingkaran sama dengan tutup ya. Ada titik tengah di alas, itu dikatakan dengan pusat lingkaran. Kemudian ada garis putus-putus setengah dari diameter tuh dikatakan dengan jari-jari ya. Jadi jari-jari itu setengahnya dari diameter. Berikutnya kita ke luas permukaan tabung. Bagaimana cara menentukan luas permukaan tabung? Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa di tabung itu ada tutup, selimut, dan alas. Tutup dan alas itu berbentuk sama, yaitu lingkaran. Otomatis untuk menghitung luas tutup dan luas alas itu kalian sama dengan menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran sudah kalian pelajari ya di kelas 8, yaitu rumusnya PR kuadrat. Jadi rumus luas tutup dan luas alas tabung itu PR kuadrat. Bagaimana dengan selimut? Nah, selimut di sini berbentuk persegi panjang. Sudah kalian ketahui bahwa luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Di sini panjangnya 2PR, lebarnya yaitu tinggi tabung tersebut, maka luas selimut tabung 2PR kali T atau 2PRT. Kemudian, luas permukaan tabung itu jumlah dari keseluruhan luas bagian tabung, yaitu luas selimut tabung ditambah dengan luas sisi atas tabung ditambah dengan luas sisi alas tabung. Ya, luas selimut tabung di sana 2PR kali T tambah PR kuadrat tambah PR kuadrat. Nah, PR kuadrat ini bisa dijumlahkan dengan PR kuadratnya jadi 2PR kuadrat ya, sehingga menghasilkan rumus luas permukaan tabung itu 2PR kali T tambah R ya. Mari perhatikan di sini penjelasannya. Nah, lambang ini disebut dengan pi. Ini bukan pertama kali menemukan lambang ini ya. Ini sudah ketemu di sekolah dasar atau di kelas 8, SMP pun sudah ya. Nah, pi ini nilainya 22/7 atau 3,14. Kalian bisa menggunakan 22/7 ketika nilai R atau T-nya itu merupakan kelipatan dari 7. Misal 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Kalau bukan kelipatan dari 7, maka kalian menggunakan 3,14. Ini tujuannya untuk mempermudah kalian dalam menghitung ya. Nah, itu jangan lupa ya, itu lambang pi. Kemudian di sini R itu sebagai jari-jari.
dan T sebagai tinggi. Nah, itu keterangan daripada rumus luas permukaan tabung. Berikutnya, kita ke volume tabung. Bagaimana cara menghitung volume tabung? Perhatikan gambar. Nah, di sini ada alas dan ada tinggi. Untuk menghitung volume tabung, itu konsepnya luas alas dikali dengan tinggi. Luas alas sudah kita Ibu jelaskan tadi bahwa luas alas itu luas lingkaran yaitu PR kuadrat dikali dengan T yaitu tinggi. Maka volume itu PR kuadrat T ya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sekarang perhatikan gambar tabung di sini. Ya, silahkan kalian perhatikan. Lalu dari gambar tersebut, perintah yang pertama itu tentukan luas permukaan tabung, yang kedua tentukan volume tabung. Langkah pertama, kalian harus menuliskan dulu apa yang diketahui di soal. Ya, kalau kita perhatikan di soal di sini ya ada dua ukuran. Yang pertama yaitu diameter ya, garis yang membagi dua bagian alasnya itu diameter dilambangkan dengan D, itu panjangnya 28 cm. Kemudian tadi jari-jari itu setengah dari diameter. Jari-jari itu R, maka kalau diameter 28 otomatis jari-jarinya 14 ya. Kemudian ada tinggi nih atau T itu 25 cm. Nah, itu yang diketahui di soal. Lalu sekarang kita hitung. Yang pertama, luas permukaan tabung ya. Tadi sudah kita bahas mengenai rumusnya. Rumus luas permukaan tabung yaitu 2PR ya dikali dengan T tambah R. Sekarang kita masukkan di sini 2 dikali dengan pi-nya kita gunakan 22/7 karena di sana R-nya jari-jarinya 14. 14 itu merupakan kelipatan dari 7 ya. Maka pi-nya gunakan 22/7 ya. Itu 2pi dikali dengan R-nya yaitu 14. Kemudian dikali dengan T-nya 25 ditambah dengan 14 ya. Selanjutnya kalian di sini lihat nih angka yang bisa disederhanakan yaitu si 14 ini bisa dibagi dengan 7 ya, maka kerjakan itu terlebih dahulu. 14 dibagi 7 yaitu 2. Maka kalian tinggal hitung 2 kali 22 kali 2 yaitu 88, yang 25 ditambah 14 yaitu 39. Tinggal dikalikan 88 dikali dengan 39, itu hasilnya 3432 cm persegi. Itu ya sahabat belajar untuk luas permukaan tabung. Berikutnya kita ke nomor 2 yaitu volume tabung. Tadi sudah kita bahas ya mengenai rumus volume tabung ya. Volume tabung itu rumusnya pi R kuadrat T ya. Pi R kuadrat T. Berikutnya kalian tinggal masukkan angkanya. Pi-nya sama, gunakan 22/7 dikarenakan tadi jari-jarinya 14 bisa dibagi habis dengan 7 ya. 22/7 dikali R-nya 14 karena kuadrat maka 14-nya 2 kali nih, kali 14 lagi dikali dengan tingginya yaitu 25 ya. Tadi langkahnya sama, sederhanakan dulu angka yang bisa disederhanakan di sini yaitu 14 dibagi 7 sama dengan 2. Silahkan dihitung 22 kali 2 kali 14 kali 25 itu hasilnya 1100 cm kubik ya, karena volume maka itu kubik ya. Semoga sahabat belajar paham mengenai luas permukaan tabung dan juga volume tabung ya. Berikutnya di sini ada soal lagi yaitu
diketahui sebuah tabung tersebut dengan jari-jarinya 20 cm, tingginya 40 cm. Yang ditanyakan yang pertama luas alas, luas atas, luas selimut, luas permukaan, juga volume tabung ya. Seperti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini perhatikan rumus-rumusnya ya. Diperhatikan, diamati, diingat, dihafal ya. Ini rumus-rumusnya. Baik, yang pertama yaitu langkah pertama sama kalian harus menentukan dulu apa yang diketahui di soal ya. Yang diketahui di soal di sini jari-jarinya itu 20 cm, tingginya itu 40 cm. Yang pertama yang nomor 1 itu luas alas ya. Luas alas tabung itu berbentuk lingkaran. Maka rumusnya PR kuadrat. Kita hitung, pi-nya kita gunakan yang 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya di sini 20, bukan kelipatan dari 7 ya. Maka 3,14 kali 20 kali 20. 2 kali ya 20-nya karena jari-jarinya kuadrat. Oke, silahkan tinggal dihitung ya. 3,14 kali 20 kali 20 itu hasilnya 1256 cm persegi. Nah, itu sahabat belajar untuk luas alas. Yang kedua yaitu luas atas. Luas atas itu sama dengan luas alas, maka kalian tidak usah menghitung lagi, itu hasilnya akan sama, yaitu 1256 cm persegi. Paham ya? Oke. Yang ketiga di sini luas selimut. Nah, luas selimut tabung tadi sudah kita bahas, rumusnya itu 2πr kali T ya, atau 2πRT. Mari kita hitung. 2 kali pi-nya sama, gunakan 3,14 ya, karena jari-jari dan tingginya bukan kelipatan dari 7. Maka 2 kali 3,14 kali jari-jarinya 20 dan tingginya 40 ya, dihitung. Silakan boleh kalian hitung dari mulai dari angka mana saja boleh ya. Itu hasilnya 5024 cm persegi. Nah, itu sahabat belajar untuk luas selimut ya. Berikutnya yang nomor 4 yaitu luas permukaan tabung ya. Luas permukaan tabung tadi sudah kita bahas, yaitu tinggal menjumlahkan luas seluruh bagian tabung. Maka kita jumlahkan nih, luas alas ditambah luas selimut ditambah dengan luas atasnya ya. Ini sudah kita hitung tadi, sudah kita dapatkan semua, maka tinggal dimasukkan nih. Luas alasnya 1256, luas selimutnya 5024 dan luas atasnya 1256. Ini tidak usah menggunakan rumus karena sudah kita hitung bagian-bagian daripada tabung tersebut. Maka hasilnya 7536 cm persegi itu ya, untuk luas permukaan tabung. Jadi kalau sudah kita dapatkan seluruh bagiannya, tidak usah menggunakan rumus lagi, kalian tinggal menjumlahkan saja ya. Baik, berikutnya yang nomor 5 yaitu volume tabung. Tadi volume tabung itu didapatkan dari luas alas dikali dengan tinggi. Luas alasnya sudah kita hitung di nomor 1 tadi, maka tinggal dimasukkan angkanya 1256 dikali dengan tingginya yaitu 40 ya. Silahkan kalian hitung, itu akan hasilnya 50.240 cm kubik. Itu ya sahabat belajar, semoga kalian paham dengan penjelasan ibu ya. Silahkan dipelajari lagi, diamati lagi. Oke, baik, seperti biasa ini ada bonus ini latihannya ya. Perintahnya yang pertama yaitu tentukan luas permukaan, dan yang kedua yaitu tentukan volumenya dari tabung. Oke, yang pertama di sini ada gambar tabung nih ya, silahkan diamati yang diketahui di soal itu apa saja. Ini yang kedua sama, tabung juga ukurannya berbeda. Ingat, langkah pertama itu tulis dulu apa yang diketahui di soal lalu kerjakan. Oke, semangat ya. Jangan lupa buka buku modul cerdasnya untuk referensi kalian mengerjakan latihan ini ya. Atau boleh belajar di
bahan lain, yaitu seperti di Google atau di YouTube ya. Baik, sahabat belajar, cukup penjelasan kali ini. Ingat, jangan lupa di subscribe ya, untuk mengetahui uploadan materi ibu berikutnya. Selalu semangat, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.